Buat mengatasi anak tantrum, itu biasanya kalau gue sama pasangan cari tahu dulu apa sih penyebabnya. Nah, kebetulan kalau untuk kasus anak gue Jordi yang umurnya sekarang mau 3 tahun, dia tuh tantrum kayak usia-usia 2 tahun ke bawah gitu. Biasanya kalau lagi sepulang pergi yang menguras tenaga lumayan capek. Jadi, abis pulang pergi tuh kalau ada tanda-tanda tantrum ya sebisa mungkin ganti dulu bajunya buat dia nyaman dulu, diseka pakai air hangat, diganti baju tidur. Habis itu kalau berlanjut lagi tantrumnya ya udah gue sama suami berganti-gantian. Jadi siapa yang sumbu sabarnya udah kayak pendek harus gantian atau istilah kami time out. Itu berguna banget sih buat ngumpulin lagi energi positif untuk nenangin Jordi sampai tantrumnya habis. Satu lagi kan biasanya tuh kalau Jordi lagi tantrum dia di tempat tidur tuh yang heboh. Nah itu pasti didekap sama gue atau sama suami gue, digendong. Karena tuh dekapan atau sentuhan orang tua otomatis bakalan ada energi yang juga tersalurkan. Jadi Jordi setidaknya tuh merasa nyaman, gak sendiri. Jadi tantrumnya bisa lebih singkat lah. Menghadapi anak tantrum, pernah nih gue alamin saat Bumi usianya 3 tahun. Cara menghadapinya kayak gimana? Pertama, gue lihat dulu sih penyebabnya tuh apa tantrumnya. Kalau misalnya memang dia menginginkan sesuatu, misalnya es krim, tapi ternyata saat itu dia lagi batuk, otomatis kan gak bisa gue kasih. Kedua, akhirnya gue kasih pilihan. Tapi kalau tantrumnya makin jadi, akhirnya biasanya gue diemin dulu, gue peluk, terus sampai dia tenang, baru gue ajakin ngobrol. Jadi sebenarnya saya cukup beruntung sih karena Aluf tuh bukan anak yang sering banget tantrum. Even waktu dibilangin terrible twos gitu, dia nggak sering itu juga waktu umur 2 tahun. Cuma memang ada beberapa kondisi di mana dia tuh tantrum kalau misalnya lagi main, pokoknya lagi seru sama sesuatu, terus diajak pulang atau misalnya diajak mandi gitu misalnya, atau disuruh tidur gitu. Nah itu tuh bisa keluar tantrumnya dia. Nah so far sih sebenarnya ada 2 ya yang bisa mengatasi tantrumnya dia itu. Yang pertama adalah pencegahan. Jadi pencegahannya itu adalah dikasih tahu dulu nih. Jadi biasanya aku kasih ancer-ancer, misalnya dia lagi main terus aku bilang, Luf 10 menit lagi kita udahan mandi ya gitu. Nah itu tuh membantu dia untuk oh ya gue masih punya waktu nih 10 menit, walaupun waktu itu dia konsep waktunya juga belum tahu banget, tapi paling nggak dia tahu oh oke, ada batasan waktunya gitu. Yang kedua, kalau emang udah keburu tantrum biasanya diemin aja. Jadi benar-benar didiemin aja, diliatin aja, nggak ditanggepin, nggak dibujukin, nggak dipaksa. Akhirnya ntar dia capek sendiri dan ya nurut sama apa yang kita minta sih. Terutama nih kejadiannya kalau misalnya lagi di tempat rame gitu, karena kan biasanya kalau misalnya anak kecil tantrum di tempat rame itu kan kitanya malu dan panik kan, jadi kayak harus menenangkan dia atau misalnya kita harus ngajak dia pergi gitu. Nah itu tuh biasanya akan makin parah. Jadi biasanya sih dia mau menangis kayak apa segala macem gitu, asal nggak membahayakan dirinya, aku diemin aja sampai ntar dia berhenti sendiri gitu.